Ketetapan tentang roti tidak beragi dan anak sulung. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir pertama, baik dari kandungan manusia maupun kandungan hewan di antara orang Israel. Mereka adalah milikku." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Peringatilah hari ini, hari ketika kamu keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Apapun yang beragi tidak boleh dimakan. Hari ini pada bulan Abib kamu keluar. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Kamu harus makan roti tidak beragi selama 7 hari, dan pada hari ke-7 harus diadakan perayaan bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi harus dimakan selama 7 hari itu. Apapun yang beragi tidak boleh terlihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh terlihat padamu di seluruh wilayahmu. Pada hari itu engkau harus memberitahukan kepada anakmu, perayaan ini kulakukan, karena semua yang Tuhan perbuat kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Bagimu perayaan itu harus menjadi seperti tanda pada tanganmu dan peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memegang ketetapan ini pada waktu yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka engkau harus mempersembahkan bagi Tuhan semua yang lahir pertama dari kandungan, juga setiap jantan yang lahir pertama dari hewan milikmu adalah milik Tuhan. Tetapi setiap anak lerda yang lahir pertama harus kau tebus dengan seekor domba. Jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Setiap anak sulung manusia di antara anakmu laki-laki harus kau tebus. Apabila anakmu bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Sebab ketika Firaun bersikeras untuk tidak melepaskan kita, Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya aku mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir pertama dari kandungan, sedangkan semua anak sulung di antara anakku laki-laki kutebus. Hal itu harus menjadi seperti tanda pada tanganmu dan lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Cara Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, "Jangan sampai bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir." Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan barisan teratur, orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, "Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini," katanya. Lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Firaun mengejar orang Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut. Kamu harus berkemah tepat di depan Baal Sefon di tepi laut. Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah tersesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Mereka berkata, apa yang telah kita perbuat ini, sampai-sampai kita melepaskan orang Israel dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa serta rakyatnya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, semua kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang tinggi. Kemudian orang Israel dengan semua kuda dan kereta Firaun, tentara berkuda dan pasukannya, mengejar dan mendapati mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir menyusul mereka. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja. Orang Israel menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka melanjutkan perjalanan. Sekarang angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka mengejar orang Israel. Aku akan menyatakan kemuliaanku atas Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan tentara berkudanya. Orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku memperlihatkan kemuliaanku atas Firaun, keretanya dan tentara berkudanya. Kemudian malaikat Allah yang sebelumnya berjalan di depan tentara Israel pindah dan berjalan di belakang mereka. Tiang awan itu juga pindah dari depan mereka dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Pada satu sisi, awan itu menimbulkan kegelapan. Pada sisi lain, awan itu menerangi malam, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain sepanjang malam itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Lalu orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri dan kanan mereka. Tetapi orang Mesir mengejar mereka,
Segala kuda Firaun, keretanya, dan penunggang kudanya menyusul mereka sampai ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang ke bawah kepada tentara Mesir, lalu mengacau balaukan tentara Mesir itu, yang membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, "Mari kita lari dari hadapan orang Israel, sebab Tuhanlah yang memerangi Mesir untuk mereka." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik kembali dan meliputi orang Mesir, kereta dan penunggang kuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi air laut berbalik ke tempatnya, sementara orang Mesir lari dari hadapan air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Air itu berbalik lalu melingkupi kereta dan tentara berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang menyusul orang Israel di laut. Dari antara mereka tidak seorang pun luput, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat orang Mesir mati terdampar di tepi laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan, lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa hambanya. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu, Musa bersama orang Israel menyanyikan kidung ini bagi Tuhan. "Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan, sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji dia. Dia Allah Bapakku, kutinggikan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya." Kereta Firaun dan pasukannya dihempaskannya ke dalam laut. Perwira-perwira pilihan dibenamkannya ke dalam laut Teberau. Samudra dalam menutupi mereka. Seperti batu mereka tenggelam ke air yang dalam. Tangan kananmu Tuhan mulia dalam kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan kejayaanmu yang besar, kau binasakan mereka yang bangkit menentangmu. Kau lepaskan api murkamu yang memakai mereka seperti jerami. Karena hembusan nafasmu, air menjulang tinggi. Aliran air berdiri tegak seperti bendungan. Samudra dalam membeku di pusat laut. Kata musuh, akan kukejar dan kucapai mereka. Akan kubagi-bagikan jarahannya. Akan kulampiaskan nafsu amarahku kepada mereka. Akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau mengembuskan taufanmu, laut pun melingkupi mereka. Seperti timah mereka tenggelam dalam air yang dahsyat. Siapakah seperti Engkau di antara ilah-ilah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia dalam kekudusanmu, menakjubkan karena perbuatanmu yang masyhur, pembuat keajaiban? Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun gemetar. Kegentaran menimpa penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah kepala kaum Edom. Kepanikan menyergap penguasa di Moab. Seluruh penduduk tanah Kanaan gentar. Ketakutan dan kengerian menimpa mereka. Karena kekuatan tanganmu, mereka keluh dan membatu. Sampai umatmu melintas ya Tuhan. Sampai umat yang kau tebus melintas.
Engkau membawa mereka dan kau semaikan di atas gunung milikmu, di tempat yang telah kau jadikan kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan tentara berkudanya telah masuk ke laut, Tuhan membuat air laut berbalik kembali dan meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tanah kering di tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan semua perempuan tampil mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Miriam bernyanyi memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Di Mara dan di Elim, Musa memimpin orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka sampai ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka, firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu mereka sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu di sana mereka berkemah di tepi air itu.